Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang skripsi. Adapun judul materi tersebut yaitu Pejuang Skripsi yang Handal, Mengasihkan, Cepat Selesai, dan Sangat Memuaskan. Selama ini kita ketahui skripsi itu adalah gerbang perjuangan akhir bagi seorang mahasiswa untuk memperoleh sebuah gelar. Setelah bertahun-tahun mendalami teori masa perkuliahan, hingga menyusun karya ilmiah yang sangat dengan penelitian. Maksudnya syarat dengan penelitian umumnya, sebagian besar mahasiswa pasti cemas menghadapi sidang skripsi ini. Apalagi terbayang-bayang rasa harus berhadapan dengan dosen penguji yang konon siap membantai dengan pertanyaan tajam dan kritisnya. Bisa mati kutu di tempat, tapi adik-adik nggak perlu khawatir. Karena semua bisa teratasi jika menerapkan persiapan sebelum skripsi. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk persiapan sebelum skripsi? Yaitu kita harus mulai penulisan proposal skripsi, dapat dikonsultasi kepada dosen pembimbing bila proposal skripsi sudah jadi. Jadi kita memilih dulu topik dan metode yang kita minati itu apa sesuai dengan jurusan atau prodi dan keahlian mata kuliah yang selalu kita minati. Kemudian dalam hal ini juga kita harus konsultasi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini bila proposal kita yang sudah kita persiapkan sudah jadi, artinya kita sebagai penulis proposal tanpa bantuan dosen pembimbing terlebih dahulu. Maka untuk mempermudah penulisan proposal skripsi, dapat melihat terlebih dahulu skripsi kakak-kakak tingkatnya yang telah lulus skripsi. Disesuaikan, tapi tidak boleh dicontoh, nanti tambah membingungkan. Sebab sebagai proposal yang manapun selalu ada kesamaannya dan sistematika penulisan. Untuk ini kita coba waktu kita targetkan bagaimana waktu yang kita harapkan. Misalnya waktu kita mau mengerjakan skripsi 2 bulan, ya kita lakukan 2 bulan. Tetapi kita telah melakukan terlebih dahulu diskusi dengan teman-teman. Kemudian dalam hal ini juga kita harus melihat, memperhatikan biaya yang cukup. Jangan skripsi kita itu nanti akan mengganggu kelancaran tugas kita karena biaya kita yang tidak cukup. Nah, di dalam hal ini juga kita harus banyak ya referensi, yaitu baiklah adik-adik, bagaimana kita untuk mengetahui supaya skripsi kita itu berjalan semangat, memuaskan, dan bisa handal. Yaitu kita harus mengetahui latar belakang masalah. Di sini pada dasarnya banyak mahasiswa tidak mengerti arti latar belakang masalah dalam proposal skripsi. Tetapi pada prinsipnya dalam latar belakang masalah harus bisa menggambarkan sebuah pertanyaan mengenai tujuan penelitian atau tujuan skripsi. Jadi pentingnya penelitian tersebut dilakukan serta kegunaan penelitian. Kemudian kita identifikasi masalah tersebut. Apa masalah yang akan kita ambil? Misalnya kita mengambil satu topik tentang jurusan atau keminatan kita dalam selama perkuliahan. Kemudian setelah kita identifikasi, maka kita buatlah batasan masalah. Kalau identifikasi itu misalnya kita identifikasi
tugas akhir kita atau skripsi kita itu ada 7, maka kita batasi menjadi 4 atau 3. Oke, kemudian kita tidak luput juga setelah kita batasi, kita buat rumusan masalahnya. Masalah itu apa saja? Itulah yang terfokus, yang terpenting dalam pada perjalanan skripsi. Kemudian tadi kan sudah dapat identifikasinya apa, akhirnya kita buat suatu tujuan. Kan jadi makin lama makin meruncing. Tujuannya apa? Tujuan itu adalah suatu mengetahui hasil daripada judul yang telah kita lakukan, yang akan kita pilih. Kemudian setelah dapat tujuan itu kan harus punya manfaat. Manfaat penelitian itu untuk apa? Ya misalnya untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk kita sendiri, dan untuk lingkungan yang ada. Oke? Oke. Adik-adik, mari kita lanjutkan lanjutan dari perjalanan selama skripsi. Jadi selama skripsi itu juga kita harus melakukan suatu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kita juga harus harus menelusuri juga jenis penelitiannya. Kemudian model penelitian itu apa? Ada model deskripsi, ada model eksperimen, ada model lapangan atau survei. Kemudian kita harus melakukan suatu populasi dan sampel. Oke, kemudian dalam hal ini juga kita harus mengumpulkan data. Karena kita tadi kan akan melakukan suatu penelitian, misalnya penelitian kita tuh yang kita sukai penelitian kuantitatif, penelitian lapangan. Bisa juga diganti dengan penelitian metode daring, yaitu pengisian data. Datanya bagaimana? Mungkin berupa angket dan menyebarkannya suatu kuesioner atau interview. Dan di dalam hal ini juga kita bisa menggunakan misalnya aplikasi, ada dia namanya Google Meet, ada Zoom, ada Skype, dan masing-masing juga survei, Monkey, atau kita buat juga berupa Google Form. Tapi di sini juga kita untuk melakukan bagaimana pengolahan dan analisa data itu. Tadi kan kita sudah mengumpul, maka kita olah dan kemudian kita analisa. Berbagai macam-macam analisa metode statistik ada. Karena ini nanti dalam ujian skripsi, kalau misal kita melakukan online ya, kan sekarang ini pada saat ini online, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan perguruan tinggi, semuanya menjadi tantangan tersendiri untuk mengolah data itu, maka kita ambil aja secara statistik yang sederhana, karena situasi dan kondisi saat ini tidak mendukung. Kemudian itu sebenarnya menjadi tantangan kita, tetapi tidak hanya mahasiswa saja, sebenarnya dosen juga, karena harus melalui via daring. Itulah penulisan skripsi yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita harus melakukan lanjutan dari pengolahan data itu kan kita ada aspek apa? Teoritis dan praktis. Ini semuanya kita lakukan teoritis, itulah mengkaji, menelusuri teori-teori yang ada, dan yang praktisnya bagaimana? Kita buat misalnya suatu percobaan yang kita lakukan berdasarkan sumber-sumber online yang kita ambil, atau kita melakukan studi lapangan langsung bisa, kalau masa saat itu bisa. Itulah demikian untuk perjalanan selama perjalanan skripsi ini. Baiklah, akan kita lanjutkan. Baiklah adik-adik,
tadi saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir tahap-tahap yang harus dilaksanakan untuk selesainya skripsi. Untuk itu, selesainya skripsi ini kita harus melalui yang pertama adalah seminar proposal, kemudian seminar hasil. Jadi untuk ini ada kita lihat beberapa ya dosen-dosen yang sebagai pembimbing yang akan kita hadapi, tapi nanti lihat bagaimana prosesnya. Kemudian jangan hanya ingin cepat lulus dan bergelar S1 atau sarjana, lalu memaksakan diri untuk mendaftar ujian skripsi. Karena sebelum mengikuti ujian skripsi, pastikan telah membuat ringkasan skripsi. Artinya tulislah bagian terpentingnya hingga memudahkan dalam menjawab pertanyaan dari para penguji. Kemudian, buanglah rasa takut terhadap para penguji. Artinya, walaupun mereka bergelar doktor, bahkan profesor sekalipun, tetap yakin dan percaya bahwa bisa melewati ujian skripsi ini dengan baik. Oke, kemudian pastikan bahwa minimal selama 3 hari atau lebih telah membaca keseluruhan skripsi kita berulang-ulang. Dan kemudian kita melihat juga atau kita pastikan telah mengoreksi ulang skripsi secara keseluruhan seperti penggunaan tanda baca, serta kata-kata mungkin ada yang kurang atau penyusunan kalimat sudah tertata rapi dan benar sehingga benar-benar Anda telah siap untuk disidangkan atau diseminarkan. Saat mempresentasikan juga nanti, skripsi harus juga benar-benar menggunakan bahasa yang tegas dan jelas apa yang disampaikan. Dan jangan terburu-buru kita ketika presentase. Oke, kemudian jika menjawab pertanyaan para dosen penguji skripsi sesuai yang tercantum di dalam skripsi itu supaya tidak lepas atau tidak menyimpang. Dan kemudian lagi adik-adik, bila para dosen penguji mengomentari skripsi dan memberi saran, ucapkanlah terima kasih. Oke, itu kita harus bersikap positif. Artinya, jangan sampai mempertahankan suatu pendapat padahal sebenarnya salah. Begitu adik-adik. Kemudian, untuk mempertahankan argumentasi yang memang yakin benar sesuai data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian hasil survei, sebab seringkali dosen menguji menilai apakah benar-benar melakukan penelitian atau tidak. Sehingga yang menjadi tolak ukur adalah data. Oke? Nanti jika saat pertengahan presentase lupa tentang materi yang ingin disampaikan, sebaiknya tetap tenang, santai, dan jangan grogi. Oke adik-adik, untuk inilah harus kita lakukan ketiganya seminar proposal, seminar hasil ini. Karena semuanya itu nanti tergantung dari pembimbing dan penguji untuk kemampuan adik-adik. Dalam hal ini saya hanya sekian memberikan penyampaian daripada materi saya hari ini. Paling tidak pada kesimpulannya semoga adik-adik berhasil menjalankan skripsi sesuai yang handal ya dan memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.